Sobat PUPR, tahukah kamu kalau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur punya peran penting dalam bingkai pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung negara? Yuk kita bahas bersama. Sobat PUPR, pembinaan ini mengacu pada landasan hukum yang kuat loh. Kira-kira apa saja sih landasan hukumnya? Mari kita simak berikut ini. Berdasarkan dasar hukum yang kita lihat tadi, Dinas Teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung negara adalah Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui bidang cipta karya. Sekarang saatnya kita bahas lebih rinci mengenai tahapan proses penyelenggaraan bangunan gedung negara. Penyelenggaraan bangunan gedung negara meliputi tahap persiapan, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Pada tahap persiapan, Dinas PUPR mendapatkan kewenangan tugas dari pemerintah pusat untuk memberikan rekomendasi kebutuhan biaya pembangunan baru atau perawatan bangunan gedung negara kepada kementerian atau lembaga atau OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, hal ini juga didukung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 135 Ayat 5. Nah, untuk alurnya, Sobat bisa lihat pada bagian berikut ini. Alur rekomendasi pendanaan dimulai dari tahap permohonan rekomendasi rencana pendanaan, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi data dukung dengan pemohon, baik itu untuk pembangunan baru maupun perawatan. Hasil dari progres ini akan menghasilkan penerbitan rekomendasi rencana pendanaan kepada pemohon. Rekomendasi yang dikeluarkan digunakan sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran kegiatan dan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara. Nah Sobat, berikut ini adalah grafik jumlah bantuan teknis rekomendasi pendanaan berdasarkan kementerian atau lembaga atau OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur semester 1 tahun anggaran 2025. Setelah tahapan persiapan selesai, dilanjutkan dengan tahapan pembangunan yang dimulai dari persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, dan pasca konstruksi. Di sini, Dinas PUPR sebagai pelaksana tugas dekonsentrasi dari kementerian memberikan bantuan berupa tenaga pengelola teknis yang membantu kementerian atau lembaga atau organisasi perangkat daerah di bidang teknis administratif pada setiap tahapan pembangunan bangunan negara. Kementerian atau lembaga atau organisasi perangkat daerah yang akan melakukan pembangunan harus mengajukan permintaan bantuan tenaga pengelola teknis secara tertulis kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT. Pengelola teknis tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab profesional penyedia jasa. Berikut adalah grafik jumlah bantuan teknis pengelola teknis yang telah dilaksanakan selama semester 1 tahun anggaran 2025, di mana ada 3 kementerian atau lembaga dan 4 organisasi perangkat daerah Provinsi NTT. Setelah dari tahapan pembangunan, tahapan selanjutnya adalah pemanfaatan dan pelestarian. Di sini, Dinas PUPR memberikan bantuan teknis berupa rekomendasi rencana pendanaan khusus untuk kegiatan perawatan. Tahapan terakhir ialah tahapan pembongkaran. Tahapan ini dimulai dari persiapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran, hingga penghapusan aset barang milik negara. Untuk lebih jelasnya, Sobat bisa lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Pasal 162 hingga 169. Dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung negara, Dinas PUPR Provinsi NTT juga berperan penting dalam pembinaan kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan, agar proses penyelenggaraan bangunan gedung negara di wilayah kabupaten atau kota dapat berlangsung dengan tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung negara yang sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum. Dari seluruh penjelasan tadi, penyelenggaraan bangunan gedung negara merupakan suatu proses yang terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat. Pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui bidang cipta karya, yang berperan penting dalam setiap tahapan, mulai dari persiapan, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, hingga pembongkaran. Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen memastikan bahwa setiap bangunan gedung negara di wilayah Nusa Tenggara Timur dapat terwujud secara tertib, andal, dan sesuai dengan fungsinya, serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan keselamatan bagi pengguna bangunan gedung negara.
Mari bersama wujudkan infrastruktur yang berkualitas untuk Nusa Tenggara Timur.